Ya, itu masukan yang lebih meriah ya Pak. Gini kok. Pendataan dulu ya, yang sisanya saya bisa jawab. Jadi kita juga nggak menutupi apa yang terjadi di makro atau di global pada saat ini ya, di mana kondisi pasar saham atau investasi atau funding ke startup memang tidak sebagus 2 tahun lalu gitu ya. Jadi pada saat ini memang dengan banyak hal yang terjadi di baik di luar maupun di dalam negeri, sebenarnya pendanaan merupakan sesuatu yang akan menjadi lebih sulit ke depannya. Tapi saya bisa dengan senang menyampaikan kondisi Kuala Lumpur ini sangat baik pada saat ini. Ya, kita memiliki dengan barunya kita menutupi pendanaan dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat ini kalau bisa kita salah satu yang paling well funded dari sini startup. Ya, tentunya secara perusahaan kita akan terus mencari atau kita akan terus terbuka dengan opportunity funding dan ya malah kalau didoakan malah semoga kita bisa lebih dari itu seperti IPO atau IPO, tapi itu masih menjadi sesuatu yang kita akan assess nanti dengan kondisi seperti saat ini. Jadi mungkin jawaban singkatnya tentunya kita tidak akan menutupi kemungkinan kalau kita akan terus fundraising ke seterusnya dan berikutnya. Tapi even though itu tidak terjadi pada saat ini Kuala Lumpur di posisi finansial yang sangat sehat. Dari kami Kuala Lumpur sendiri tentunya fokus kita untuk terus membangun infrastruktur dan platform untuk memudahkan rekan-rekan tenaga pemasar kami untuk mendistribusikan asuransi. Ya, jadi kita bikin platform tujuan kami di mana tenaga pemasar bisa menjadi lebih produktif, ya, bisa menjadi lebih efisien dan bisa terus bertumbuh bersama kami melalui program-program edukasi yang kita adakan, launching produk baru dan support dari tim kami. Ya. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, mungkin lebih detail terkait yang bisa disampaikan oleh rekan saya Pak Sugeng dan Pak Adi. Terima kasih. Mungkin COVID itu laris banget waktu pandemi. Jadi itu kita jual produk tersebut. Nah itu sangat membantu masyarakat dengan premi terjangkau dan juga masih bisa dibilang sehat. Karena asuransi tetap dia support. Karena kalau produk saya asuransinya biasanya udah ada. Nah itu konsisten. Cuma belakangan memang karena COVID itu berbeda. Nah kita akan ganti produk lain. Inilah pentingnya inovasi terhadap produk. Jadi produk kita launching sukses nggak boleh berhenti. Nah terus kedua juga asuransi sepeda. Sepeda itu kita satu-satunya menjual perlindungan komprehensif. Jadi sekarang kan lagi kemarin ya, kemarin sepeda goes gitu ya, mahal-mahal harganya. Nah kita cover dengan komprehensif yang satu-satunya yang tahu-tahu kita. Nah produk ini pembelinya cukup banyak, cuma lagi kita akan siapkan beberapa produk lagi sesuai nih. Karena produk itu kita bisa ikut ke situasi-situasi saat itu, misalnya pada saat pandemi, kesadaran mengenai asuransi kesehatan penting. Nah itu pola-pola seperti itu akan kita lakukan. Nah terus terkait produk tersebut jual di Indonesia, yes. Jadi setiap kali produk kita launching itu ke Indonesia. Nah tinggal marketnya tersebut ada yang cocok di mana, nanti kita lihat. Nah kalau ada marketnya yang kira-kira mungkin kayaknya teksnya kurang bagus, kita akan lakukan campaign sosialisasi gitu ya. Nah karena kita maunya satu produk bisa diterima semua masyarakat. Nah terkait yang kedua itu sudah lebih dari 10.000 Pak. 3 tahun kita berjalan dan mereka mostly aktif karena memang kita nggak hanya sampai data atau sediain aplikasi dan produk, tapi banyak hal yang mereka dia lihat aplikasi jadwal training terkait artikel-artikel yang bisa menambah wacana mereka, cara mereka terhadap asuransi dan cara mereka mengkomunikasikan. Nah hal ini yang harus kita perhatikan. Ini pasti kita mau lain. Lebih dari 20 kota termasuk di Medan Bapak Ibu sekalian, dan juga kita didukung oleh lebih dari 60.000 tenaga pemasar. Nah ini menarik karena kalau kita lihat potensinya menjadi semakin besar lagi nih. Nah, di situasi yang tidak mudah aja kita bisa 10 kali lipat lebih, apalagi ke depannya. Nah hari ini kita juga sudah memasarkan sekitar 34 produk yang dipasarkan pada 60.000 tenaga pemasar tersebut.
juga membantu prosesnya juga, proses operasional lebih bagus lagi, termasuk proses plannya. Proses planning itu kita sudah membantu sekitar 115.000 polis asuransi. Jadi penegak pasar kami lebih efektif, lebih efisien, dapat potensi mendapatkan penghasilan terbatas karena semua prosesnya kita bantu oleh sekalian. Nah, hari ini kita juga sudah hadir di beberapa kota dan tentunya juga kita akan mempertahankan kita punya solusi yang akan kita terus berikan kepada tenaga pasar kami, dan tentunya pencapaian ini terus akan kita lakukan karena hari ini kita didukung oleh lebih dari 30 perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian dan asuransi jiwa juga kesehatan, dan tentunya ini menarik karena lebih dari 10 asuransi tersebut memberikan kita izin untuk mencetak polis. Jadi hari ini kita punya experience buat mitra tuh bagus kalau ibu sekalian, karena mitranya itu nggak perlu nunggu polisi datang dari asuransi, karena kita langsung datang, kita langsung distribusikan di 5 kota di mana kita punya poin-poin operation yang siap melayani gitu ya. Nah ini harapannya bisa bukan hanya sekedar berjualan, tapi lebih dari sekedar berjualan, membantu masyarakat, meningkatkan income yang menjual gitu ya, sehingga semuanya akan tumbuh. Nah bicara mengenai tantangannya di 2023 ini Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan pencapaian 3 tahun ini kita ingin lebih agresif lagi, lebih memberikan solusi lagi. Tentunya kita akan lebih lagi untuk mengundang tenaga pasar lebih banyak lagi dengan background yang beraneka ragam. Karena kita kan pengennya semua orang bisa jual asuransi, jadi backgroundnya kita akan perkaya. Nah, di situ kita akan terus melakukan pemenahan dari sisi operational, dari sisi aplikasi, sehingga aplikasinya akan lebih mudah, flow-nya akan lebih dapat membantu tenaga pasar untuk memasarkan produk. Di samping itu kita juga akan melanjutkan program